berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu KA pada hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung di gereja, tapi kita bisa bersungguh-sungguh loh beribadah kepada Tuhan. Nah, Christine minta semua adik-adik sungguh-sungguh ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau angkat pujian dulu ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau
setiap hari. Terima kasih Tuhan memberi kami kesehatan. Terima kasih Tuhan boleh menjaga, melindungi kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh tertib mengikuti setiap ibadah, untuk kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami juga mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini sudah siap memuji Tuhan? Kak Kristin yakin kamu semua sudah siap memuji Tuhan. Kalau kamu sudah siap beribadah, berarti kan kita sudah siap memuji Tuhan. Nah, pujian kali ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kalau kamu bisa tidak mengasihi? Mengasihi mama, papa, kakak, adik, teman? Bisa? Kak Kristin yakin kamu pasti bisa mengasihi. Kalau kita mengasihi, kita mau loh menolong orang lain, menolong teman. Bisa. Kalau kamu mengasihi, kamu pasti berbuat baik kepada semua orang, teman-teman, adik, kakak, mama, ataupun papa. Nah, sekarang kita mau nyanyi ya lagunya KASIH. Kamu pasti bisa kan? Kita nyanyi sama-sama pakai gerakannya ya. Kita mulai. Gerakan tangan kamu. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi ya, KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar loh. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Nah, kamu mau kan belajar mengasihi seperti mengasihi Tuhan kepada kita semua? Ya, Kak Kristin percaya kamu pasti bisa saling mengasihi. Nah, sekarang waktunya kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada saat mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh ya, dengan dengaran akan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai dan membuat kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, adik masih ingat gak ceritanya firman Tuhan dari Kak Ana minggu lalu? Adik masih ingat? Ya, betul, tentang Abram dan ada ponakannya yang bernama Lot. Ya, mereka itu akhirnya harus berpisah. Yang satu ke tempat yang lain, yang satu ke tempat yang lain karena mereka tidak menghendaki gembalanya saling berkelahi karena harta bendanya, domba, kambingnya sangat banyak. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga mau melanjutkan cerita firman Tuhan ya mengenai Abram yang menolong keponakannya yang bernama Lot. Nah, setelah mereka berpisah, Lot itu dia tinggal di daerah Sodom, sedangkan Abram dia tinggal di daerah Mamre. Nah, suatu hari rupanya ada 4 raja musuh, ya. Raja Sinear, Raja Elasar, Raja Elam, dan Raja Goyim. Ada 4 raja ini, mereka bersepakat, kita mau perang dengan 5 raja lainnya. Raja yaitu memerangi daerah Atma, Bela, Sodom, Gomora, dan Zeboim. Mereka punya rencana untuk mengalahkan 5 kerajaan ini dan mereka mau berperang melawan 5 raja ini. Ya, kita tahu kalau Lot itu dia tinggal di daerah Sodom. Lalu 4 raja musuh ini dan juga tentaranya mereka maju berperang. Mereka mengumpulkan tentara-tentaranya, semuanya bersatu, sangat banyak ya, ada 4 raja. Lalu mereka mengepung satu persatu rajanya. Nah, pada saat Raja Sodom dan Gomora diperangi oleh 4 raja ini, rupanya Raja Sodom dan Gomora itu kalah. Ya, diceritakan di firman Tuhan, Raja Sodom dan Raja Gomora kalah. Lalu mereka jatuh ke sumur aspal. Wah, bisa dibayangin ya, sumur aspal. Kita tidak bisa lari lagi, pasti ketangkap oleh musuh. Dan juga orang-orang lainnya, penduduk lain yang lain masih hidup, mereka melarikan diri ke pegunungan. Raja-rajanya ditangkap, lalu penduduknya semua, orang-orangnya juga ditangkap. Lalu harta benda seperti domba, kambing, ternak, semua diambil. Ya, bayangkan. Lalu bahan makanan juga semua dirampas, termasuk Lot, ya, saudara dari Abram. Semuanya dibawa. Lalu rupanya masih ada 1 orang yang berhasil melarikan diri, ya. Dia datang kepada Abram. Pak Abram, keponakan Pak Abram namanya Lot tertangkap. Hah, kenapa? Oh, karena kerajaan Sodom dirampas oleh musuh. Raja Sodom dan semua penduduknya, semua harta bendanya, anak kecil, dewasa, semuanya ditangkap. Wah, Abram dia sedih ya. Itu kan saudaranya sendiri. Dia teringat. Wah, Pak Abram berkata, aku harus membebaskan daripada musuh dan membawa dia kembali pulang ke Sodom. Apa yang harus aku lakukan ya? Baiklah, aku akan mengumpulkan tentara-tentara yang aku punya. Kita berkumpul bersama, lalu kita menyerang musuh itu. Lalu Abram, ya, dengan pasukannya, jumlahnya ada 300 lebih. Ya, mereka berkumpul, lalu siap-siap untuk menyelamatkan Lot. Ketika malam tiba, rupanya pasukan Abram berhasil mengalahkan 4 raja musuh tadi dan pasukan-pasukannya. Setelah berhasil, Raja Sodom juga dibebaskan, Lot juga dibebaskan. Lalu harta benda yang sudah dirampas bisa dikembalikan lagi, diambil kembali, dan mereka semua pulang ke daerah Sodom, ke tempatnya masing-masing. Raja Sodom sangat senang, sangat berterima kasih karena Abram sudah membebaskan dari musuhnya. Semuanya bisa kembali seperti semula berkat pertolongan Abram, dan Abram pun disertai oleh Tuhan. Lalu
Setelah itu rupanya ada seorang imam Allah yang bernama Raja Salem yang bernama Melkisedek. Dia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ia juga memberkati Abram, katanya. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 daripadanya. Ya. Di sini dikatakan Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh ke tangan Abram. Jadi Allah yang menyertai. Ya, Abram dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong Lot dan juga Raja Sodom dan semua penduduk yang lain. Ayat hafalan kita hari ini adalah diambil dari Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Kita semua harus melayani teman kita, saudara kita, papa mama, adik kakak, kakek nenek, semua harus kita layani. Layani seperti apa sih? Layani contohnya seperti menolong, membantu, menemani, taat, nurut. Kemudian kita kalau misalnya papa mama bilang, oh tolong ambilkan kursi, diambilkan ya. Oh tolong ambilkan sendok, tolong taruh baju kotor ke keranjangnya, ya dilakukan dengan kasih, jangan dengan bersungut-sungut, ya. Kita harus melayani satu dengan yang lain dengan kasih siapa? Kasih Tuhan. Karena Abram sekalipun dulu gembalanya pernah berkelahi dengan Lot, tapi dia tidak mengingat itu. Dia mengingat, wah, Lot ini keponakanku, saudaraku, harus aku tolong. Nah, marilah kita semua juga dalam segala keadaan kita harus melayani teman kita, adik kita, apalagi orang tua kita dengan kasih. Kita ulangin lagi ya hafalannya ya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Ya, mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kasih Tuhan, karena itulah perintah Tuhan. Mari sama-sama kita mau akhiri firman Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk bisa mengasihi, untuk bisa melayani orang-orang di sekitar kami, orang tua, adik kakak, teman, dan semua orang. Kami mau melayani, kami mau saling menolong, saling membantu dengan kasih Tuhan. Tuhan, mampukan kami, berikan kekuatan supaya kami bisa taat dan kami boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Berkatilah orang tua kami, kakak adik kami, dan orang-orang di sekitar kami. Berkati kami supaya kami boleh sehat dan rajin belajar dan menjadi anak yang suka berdoa, suka menyanyi puji Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Kak Vera. Kak Kristin berharap kamu juga dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tiba waktunya kita untuk berpisah. Tapi minggu depan kita beribadah lagi ya dalam YouTube yang sama ya. Oke? Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya, datang kepada Tuhan. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita mengangkat pujian Bapa terima kasih.
Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah selesai beribadah. Tuhan tolong agar kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perlindungan Tuhan, Tuhan nyatakan untuk setiap kami, untuk setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.